putra terbaik bangsa yang telah mengabdi sekian puluh tahun lamanya dengan segala prestasi baik di TNI Angkatan Darat maupun di kepolisian kan gitu. Kenaikan pangkat, jadi pada hari ini Bapak Presiden memberikan kenaikan pangkat istimewa Jenderal Kehormatan Penuh kepada Bapak Jenderal Jamari Caniago dan kepada Jenderal Polisi Ahmad Doviri. Alasannya Pak? Alasannya Mas? Kenaikan pangkat? Ya tentunya kan ada banyak pertimbangan ya, banyak penilaian. Beliau berdua adalah figur-figur putra terbaik bangsa yang telah mengabdi sekian puluh tahun lamanya dengan segala prestasi baik di TNI Angkatan Darat maupun di kepolisian kan gitu. Nah, penilaian itu kalau Bapak Presiden dari banyak sumber ya, termasuk dari institusi yang bersangkutan, kemudian juga dari atasan, beliau kan juga mengenal atasan-atasan dari beliau berdua, kemudian dari bawahan, banyak penilaiannya dan kemudian Bapak Presiden merasa kemudian mengambil keputusan untuk memberikan penghormatan baik kepada individu maupun tentunya akan mewakili institusi. Mas kan Mas Angga ada komisaris Mas, apakah itu juga akan diminta dicopot Mas? Gimana? Jabatan komisarisnya Mas Angga? Jabatan beliau di komisaris. Nah, nanti akan kita lihat sejauh mana secara tentu pertama masalah peraturan ya, itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana juga sudah pernah kami sampaikan bahwa saudara-saudara kita yang menjabat di komisaris itu bagian dari penugasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Contoh misalnya Menkom Diji diberi tugas menjadi komisaris utama di Telkom kan gitu. Nah sekarang dengan beliau diminta menjadi kepala badan komunikasi pemerintah, nanti akan kita lihat, kita evaluasi pertama dari sisi peraturan perundang-undangannya, yang kedua dari sisi fungsinya. Kalau dalam rangka menjalankan fungsi, contoh misalnya saat ini beliau masih juga menjadi Wamenkom Diji, itu bagian dari menjalankan kedua fungsi ini supaya lebih maksimal gitu. Mas soal Kementerian BUMN ini Mas gimana nih Mas? Mas kalau PCO dan ini kan Kementerian BUMN kepala badan komunikasi pemerintah. Pertimbangannya apa? Nah ini berarti akan ada kepres baru atau gimana Mas? Ya, yang pertama adalah begini, ini bukan membentuk badan baru tetapi mentransformasi yang perubahan dari kepala kantor komunikasi kepresidenan menjadi badan komunikasi pemerintah. Jadi setelah coba kita evaluasi, maka kita membutuhkan perbaikan dalam hal komunikasi, tidak hanya mewakili kantor kepresidenan, tetapi juga kita ingin secara lebih luas. Nah, maka kemudian kita rubah ini menjadi badan komunikasi pemerintah. Nah, cakupannya bisa juga pemerintah di sini termasuk kepada nanti bagaimana kita mensinkronkan komunikasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah terhadap seluruh program-program yang sedang dan akan dikerjakan oleh pemerintah. Mas kepresnya baru Mas, kepresnya baru berarti? Oh, iya. Kepres baru berarti kepres PCO itu otomatis dibubarin apa gimana? Itu ya bukan dibubarkan, tapi apa yang selama ini menjadi tugas fungsi PCO, ya, sekarang nanti dengan kepres yang baru yang menyebutkan di situ menjadi badan komunikasi pemerintah, dipindahkanlah tugas fungsi PCO ke dalam badan komunikasi pemerintah. Tapi tim-tim yang selama ini udah bantu Pak Hasan Nasbi dan lain sebagainya, apakah nanti ada pembaharuan lagi atau gimana ya Mas? Untuk sementara ini ya, itu semuanya hanya berpindah saja. Mas soal Kementerian BUMN ini gimana Mas? Soal Kementerian BUMN? Mas pelaporan apa gimana Mas? Kementerian BUMN Mas? Mas PCO lagi Mas, pertanyaan nih Mas. PCO kan disorot ini ya Mas, apa belum cukup baik dalam komunikasi publik ini, sempat Prabowo juga Pak Presiden juga ini ya. Mas Kementerian BUMN Mas. Mas Kementerian BUMN Mas. Komunikasi publik itu Mas. Upaya untuk memperbaiki komunikasi publik transformasi ini. Iyalah, masa kita mau mengganti tidak dalam rangka memperbaiki. Mas Kementerian BUMN Mas. Main bola ini kita ganti pemain dengan harapan ya kita akan bisa
memenangkan pertandingan kan begitu. Soal kementerian BUMN akan ada PLT jadi Mas menterinya kosong, Mas. Kementerian kosong. Enggak, Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk karena kita masih mencari sosok dengan berpindahnya tugas kepada Bapak Erick Thohir ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Memang kita berharap tidak hanya sepak bola, ini kan kita semua paham bahwa Pak Erick Thohir punya sejarah prestasi yang panjang dalam hal olahraga. Itu yang kita inginkan, tidak hanya sepak bola. Beban yang kita berikan kepada Pak Erick Thohir sangat berat untuk semua olahraga. Kita pengennya menuju kelas dunia gitu. Kementeriannya Mas, kalau Kementerian BUMN katanya mau Dileburkan. Belum. Tapi Mas PLT-nya datang dari Wamen juga atau dari pihak luar Mas kira-kira? Kemungkinan dari Wamen. Berarti kalau misalnya belum akan dilebur sama ke Dantara, Mas? Belum kan iya kan sekarang sedang proses ya. Dan Antara juga sedang proses membenahi manajemen dan operasional di BUMN kita. Nah, kalau kemudian nanti dalam perjalanannya itu kita perlu melakukan perubahan terhadap kementeriannya, nanti kita lihat. Berarti masih PLT-nya Mas Aminuddin atau Pak Doni atau siapa? Belum. Berarti masih Saya belum tanda tangan interimnya. penasihat Oke, aku dipanggil polisi Mas. Hah? Jadi sekarang BUMN kosong aja Mas. Gibran nggak datang ke mana, Mas? Oh iya, Mas Gibran. Luar kota.